Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini tim Jejak Dewi agak sedikit berbeda. Dikarenakan video kali ini tim Jejak Dewi akan memperkenalkan para kru yang selalu membantu dalam pembuatan video Explore. Siapakah mereka? Bagaimanakah mereka? Kami akan memperkenalkan dalam video kali ini. Dan kali ini tim Jejak Dewi berada di pinggiran kota, yaitu kota Bekasi. Bagaimanakah keseruannya? Kita saksikan di tim Jejak Dewi. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini sedikit berbeda karena kita nggak eksplor ya. Pasti di antara kalian ada yang bertanya, kenapa kita berada di tengah-tengah keramaian seperti ini? Keramaian, banyak orang berjualan. Kita sebenarnya ingin memperkenalkan lebih dalam Jejak Dewi. Kenapa ada Jejak Dewi sih? Kenapa ada YouTuber baru yang bernama Jejak Dewi? Yang isinya adalah explore mistis. Dan mau berucap syukur lebih banyak kepada kru-kru yang selama ini membantu saya. Saya adalah pembuat Jejak Dewi ya. Kenapa YouTube ini bisa ada? Awalnya adalah saya yang buat. Dan saya sedikit kebingungan sih awalnya. Bagaimana caranya YouTube ini bisa terus maju? Bisa maju dan bisa terus berkarya untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan alhamdulillah satu persatu saya cari kru dan sampai sekarang terkumpul yang selama ini di belakang layar serta ada di dalam layar juga yang kalian sering lihat di layar kaca YouTube Anda. Siapa aja nanti akan saya perkenalkan. Dan saya ingin berkenalan dulu tentang Jejak Dewi lebih dalam ya. Tentang susahnya saya berjalan membuat konten ini di awal sehingga bisa berjalan lancar sampai detik ini. Awal yang sulit, bingung besoknya bisa nggak buat konten lagi, seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah di sini saya bersyukur banget, sangat-sangat bersyukur. Sekarang udah kekumpul teman-teman yang begitu istimewa, yang begitu care, mau bekerja sama dan tepat waktu ya. Kalau kita mau bikin konten selalu tepat waktu mereka datang. Ingin berterima kasih paling banyak kepada praktisi kami, yaitu Bang Oman yang selalu hadir di samping saya ketika kami explore. Oh ya, boleh. Ya teman-teman, saya sangat berterima kasih dengan adanya kru yang sangat bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, sehingga kita dapat membuat konten yang sangat bagus yang bisa kami hidangkan untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan gak usah berlama-lama, langsung aja kita panggil praktisi yang selama ini selalu hadir di samping saya ketika kami explore. Ya teman-teman, Bang Oman udah bergabung ya. Dan kita pengen perkenalan kru dulu nih. Tugasnya Bang Oman di Jejak Dewi ini apa sih? Bang Oman boleh menceritakan? Tugas kita praktisi ya, mengungkap apa yang tersembunyi di balik-balik ya gedung-gedung angker, tempat-tempat angker. Semua kita ungkap, kita kuak. Ya, teman-teman udah dengar sendiri tugasnya Bang Oman. Ini adalah praktisi yang bertanggung jawab banget dengan tugasnya, selalu nemenin saya di samping saya. Yang selama ini kalian lihat, keseharian kita membuat konten itu memakai masker ya, dan kalian sekarang bisa melihat kita tanpa masker. Dan ini adalah Bang Oman. Ganteng-gantengnya ya. Dan sudah cukup jelas ya teman-teman ya, tugasnya Bang Oman ini adalah praktisi supranatural yang selalu menjelaskan ada sosok apa aja sih di gedung-gedung kosong, di rumah kosong, dan pabrik kosong yang selalu kita jelajahi ya. Dan kita langsung panggil aja kru selanjutnya, yaitu
Ame ya untuk memperkenalkan dirinya. Tugasnya dia di Jejak Dewi itu apa sih? Kita ngobrol-ngobrol santai aja sama orangnya ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kalian masih ingat nggak di episode sebelumnya ada mediator yang kebentur kepalanya? Ya, kalian boleh ketawa ya, walaupun sakit sih. Saya sih nggak mau ketawa karena saya pun pribadi takut menjadi mediator. Selain hantunya yang nggak mau masuk ke badan saya juga nggak mau sih dimasukin. Ame boleh bercerita, kamu nih tugasnya apa sih di Jejak Dewi? Dan sebelum kamu menceritakan, ini adalah salah satu anggota di Jejak Dewi yang paling bertanggung jawab dan tepat waktu loh. Boleh bercerita? Tugas apa? Jadi mediator. Jadi mediator, boleh bercerita lebih tegasnya nggak? Senang nggak sih menjadi mediator dan keseruannya apa? Ataupun yang nggak disuka dari kamu menjadi mediator itu apa? Ya suka-suka aja lah. Suka-suka ya? Kemarin waktu kebentur itu merasa kamu semakin terpacu atau gimana sih? Enggak, biasa aja. Oh enggak, semakin terpacu? Maksudnya tempatnya. Apaan? Mungkin habis kebentur dia geger otak. Enggak gitu juga Pak Maman, jangan bikin ketawa begitu. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Jadi kita ketawa-ketawa di sini nggak apa-apa. Mending kamu makan dulu deh. Udah kaku. Atau minum dulu nggak apa-apa. Nah teman-teman, itu adalah mediator Ame ya, mediator awal yang saya panggil untuk memperkenalkan dirinya. Dan masih ada 2 mediator lagi. Apakah keseruannya apakah ada keseruan di dalam dirinya yang berbeda? Langsung kita panggil aja mediator selanjutnya ya untuk memperkenalkan dirinya. Ya teman-teman, dia adalah Coting, baru bergabung memang di Jejak Dewi, dan mungkin diantara kalian baru ada sedikit yang melihat, kok ini praktisi, maksud saya, kok ini mediator baru saya lihat ya, karena memang dia baru banget bergabung di Jejak Dewi. Untuk keseruannya, seperti apa sih? Nyaman gak sih bergabung bareng kita di sini di Jejak Dewi? Boleh langsung aja menceritakan kepada teman-teman. Ya teman-teman, jadi biar Coting memperkenalkan dirinya sendiri aja, dan seperti apa sih keseruan dia semenjak bergabung bersama kami di Jejak Dewi? Ya, perkenalkan, nama saya Satria. Biasanya dipanggil Coting sama anak-anak. Ya karena panjang. Ya udah sih gitu aja kalau saya mah. Untuk keseruannya di Jejak Dewi, kamu menemukan nggak sih atau kesulitannya menjadi mediator apa sih biar teman-teman tahu? Ya kalau saya sih kan seneng ya kayak ikut ya begini, makanya asik-asik aja sih ikut Jejak Dewi, makanya diajak sama Bang Oman juga. Ya, untuk menjadi mediator itu kan susah-susah gampang ya. Dan kalau kamu mendapatkan hantu atau jin atau seperti itulah ya teman-teman ya, yang kalian tahu sebutannya apalah, untuk masing-masing manusia itu sebutannya beda-beda untuk makhluk yang tak kasat mata. Dan buat kamu sendiri, kalau dirasuki sosok yang energinya besar sampai kamu mencium aspal dan lain sebagainya, baju kamu kotor, apakah kamu senang? Kalau saya sih lebih ke ya ngikutin aja lah, namanya dimasukin kan agak nggak sadar gitu juga kan. Ya. Kenalin juga sama dianya kan, karena tergantung setannya juga sih. Ya, untuk kamu yang dimasukin oleh sosok yang tak kasat mata, tadi kamu menyebutkan sadar-sadar nggak sadar, itu yang dimaksud apa sih? Bisa menjelaskan nggak sih? Karena kalau dimasukin kayak gitu kan lebih ke tergantung, kalau Bang Oman bilang sih kan tergantung setannya juga ya kan. Ada yang bener-bener ganas gitu, ada yang lembek, diem aja. Ya tergantung setannya sih emang. Ya, untuk diri kamu sendiri, kamu lebih suka dimasuki oleh sosok yang seperti apa? Yang ganas atau yang biasa aja atau sama aja sih? Ya karena saya orangnya petakilan mah suka aja kalau dimasukin yang ganas-ganas begitu. Suka aja ya? Iya. Ya, teman-teman, dengar sendiri ya, perjalanan Coting ini menjadi mediator seru banget ya nggak sih? Tapi kalian mau dengar lebih jelasnya lagi nggak soal Coting menjadi mediator? Tapi nanti ya kita panggil mediator kita selanjutnya.
yaitu Agus, untuk bergabung dan bercerita juga. Lihat baik. Oke. Sabar bang. Aku tajam banget. Ya teman-teman, ini adalah mediator yang bernama Agus. Kalian boleh melihat penampakannya secara puas ya. Karena biasanya Agus ini dimasuki oleh mediator itu nggak lama-lama, ya bang ya. Dan Agus boleh bercerita keseruan kamu selama menjadi mediator di Jejak Dewi, menemukan sosok yang tak kasat mata itu seperti apa aja sih? Karena si Agus ini lebih awal bergabung bersama Jejak Dewi dari kita di Gedung Bangker dan lain sebagainya ya, dibandingkan Coting. Jadi Agus boleh bercerita. Ya, jadi begini. Jadi dari pertama awal saya gabung kan emang banyak sih, cuman kan tergantung ya masuk dari ke badan kita juga. Cuman kan namanya sosok kayak begitu, jadi nggak asal langsung masuk blok. Semua tergantung dari badan kita masing-masing aja. Ya gitu aja sih pokoknya. Ya, Agus boleh bercerita lebih detail nggak? Tergantung badan kita itu yang dimaksud apa sih? Ya jadi begini, kayak misalkan kayak Coting tadi ya kan, dia kan seneng nih kalau yang ganas-ganas ya. Jadi kalau dia energinya yang kuat, jadi masuknya itu juga ya full. Contoh begitu. Kalau kayak si Ame kan kalau misalkan full nih, dia apa aja dihantem gitu. Seperti kemarin ya? Iya. Kalau Agus sendiri nih gimana nih versi Agusnya? Apakah berbeda dari Coting dan Ame? Kalau saya sih ya, kalau emang udah nggak kuat, kadang setan emang. Iya. Jadi buat teman-teman nih komentator yang bertanya atau mengomentari mediator Agus kemarin ya di video sebelumnya yang saya ingat, kenapa sih mediatornya kok nunduk ke bawah terus? Kenapa nggak ada pembantaian dari mediatornya sendiri? Kenapa nggak ada keseruannya? Kenapa nggak ada kekerasannya? Seperti itu teman-teman. Kenapa berbeda kepada Adek, silakan. Ya, kenapa berbeda dari mediator Ame yang kemarin sempat mementokkan kepalanya? Itu tidak sadar loh teman-teman. Kalau kita bahas, kenapa sih sampai dipentokin gitu? Kenapa? Karena ya balik lagi, tergantung yang ngerasukin badannya, dan tergantung badan mediatornya itu sendiri. Kalau Agus mungkin ya, kamu terlalu menahan ya. Iya, jadi kalau misalkan badan saya juga kan misalnya kalau capek gitu ya, jadi nggak full masuknya juga, setengah gitu. Jadi agak-agak setengah juga, tapi kalau lagi full ya kita juga sama kayak jadi berdua juga gitu. Ya, kalau ditanya apakah Agus ingin menjawab salah satu komentar dari subscriber Jejak Dewi tentang apakah Agus bisa lebih keras lagi, bisa nggak? Ya insya Allah sih bisa ya, cuman kita lihat nanti aja ya. Kita tunjukin ya Gus ya, performa kita di next video selanjutnya di gedung atau rumah atau apapun. Dan buat kalian yang tahu lokasi seram lainnya yang ingin Jejak Dewi jelajahi, boleh kalian komen atau DM langsung Instagram Jejak Dewi. Dan kita langsung panggil aja kru selanjutnya. Kru selanjutnya itu apa sih? Yang apa sih tugasnya di belakang layar? Tugas mereka itu apa sih? Yang di belakang layar, kru di belakang layar. Ada satu nih, namanya Mas Rian. Mas Rian itu tugasnya apa sih? Tugasnya adalah membantu praktisi. Tapi untuk lebih jelasnya, Bang Oman boleh menjelaskan dulu nih, tugas Mas Rian itu adalah apa? Ya dia buat, ya ibaratnya kalau ada benda-benda gaib, apa ada serangan dari mana, kita nggak tahu kan. Ada yang jagain, ada yang dampingin, ada yang nahan, kayak nahan gitulah. Ada yang nahan semuanya. Ya teman-teman, untuk lebih jelasnya sendiri kita langsung panggil aja Mas Rian. Ya teman-teman, udah bergabung Mas Rian. Mas Rian, teman-teman nggak ada yang tahu nih wajah Mas Rian. Mungkin kebagian sedikit masuk ke kamera, tapi teman-teman yang ada di rumah mungkin nggak tahu ya.
bagian dari mereka yang tidak mengikuti videonya sampai akhir, karena ada juga nih yang gak ngikutin videonya sampai akhir dan tidak melihat Mas Rian. Karena kalau kita bahas ya, Mas Rian itu masuk di akhir sesi acara kita pas kita diberitahu oleh sosok tak kasat mata kalau kita pengen dikasih hadiah berupa pusaka. Nah, masuklah Mas Rian untuk membantu praktisi kami. Untuk lebih jelasnya Mas Rian boleh bercerita sendiri aja. Ya, kalau saya mah lebih ke backup sih ya. Tapi kalau ada yang mau ngasih ya saya terima, kalau nggak ada ya saya juga nggak berani dong ngambil barang orang. Ya, kalau untuk dikasih dan diterima barang itu apa sih Mas Rian? Mungkin teman-teman yang awam nggak tahu nih, dikasih apa ya? Lebih ke kayak peninggalan-peninggalan zaman dulu mungkin ya, kayak keris, tombak-tombak. Ya, tugas Mas Rian boleh diperjelas lagi. Tugasnya itu untuk membackup ya. Backup apa sih? Jadi jaga-jaga yang takut ada serangan dari luar. Jadi kita bikin pagar gitu, pagar gaib lah disebutnya gitu. Untuk rekan-rekan yang sedang bekerja ya, membuat video di satu buah tempat terbengkalai. Dan untuk pusakanya sendiri ada artinya nggak sih Mas? Ketika kita dikasih dan kita bawa pulang ada artinya nggak sih? Atau hanya untuk sebuah pajangan aja? Ya, paling cuma ditaruh aja di kamar gitu. Berarti buat untuk koleksi ya. Untuk teman-teman awam nih yang sering berpikir atau sering berpikir negatif macam-macam, dikasih benda kayak gitu kayaknya ada artinya deh. Artinya apa? Atau bisa membunuh satu keluarga kami ketika kami bawa pulang atau seperti apa? Iya atau enggak sih? Atau itu hanya mitos aja? Ketika kita bawa pulang bendanya, kita kenapa-napa? Itu yang nggak punya izin mungkin ya. Oh, ya. Dia nggak izin nih, asal ambil asal tarik. Ya mungkin yang punya marah kayak kita aja, kalau barang kita diambil kan dia pasti marah. Karena bukan hak kita itu. Jadi untuk barang-barang seperti itu bisa kita ambil paksa ya? Bisa jadi Bisa, sakit. cuman resikonya lebih Resikonya gede. berat. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, kalian mungkin sedikit tahu, sedikit paham tentang pusaka. Ketika kami kru Jejak Dewi membawa pulang pusaka tersebut, berarti itu artinya kita sudah diberi izin ya Bang ya. Dan kita itu kalau ngobrol udah berapa banyak kita dapat benda, Abang boleh menjelaskan nggak? Udah, alhamdulillah. Udah ada 2 atau 3 gitu. Agak lupa juga sih. Ya, saya ingin menceritakan ketika kami di Gedung Biru kita mendapatkan 1, dan kemarin di video sebelumnya ketika kami di Kampung Vietnam kita juga mendapatkan. Iya Bang. Iya. Sorry, maksud saya di kota. hutan kota ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Dan kita bawa pulang buat koleksi ya Bang ya. Iya. Padahal di hutan kota itu mendapatkan banyak banget respon dari makhluk yang tak kasat mata, dan kita juga diberikan tawaran oleh mereka pengen kaya atau enggak, seperti itu ya Bang. Itu buat kita adalah pengalaman sih, apalagi buat saya sendiri yang tidak pernah ditawarkan secara langsung oleh sosok seperti itu mengejutkan banget sih, dan wow banget. Ternyata seperti itu rasanya ditawarkan untuk menjadi kaya dengan cara yang enggak banget memberikan mereka bayi dan kita akan menjadi kaya. Itu nggak boleh ya teman-teman. Musyrik jatuhnya itu. Ya, dan kita ingin memperkenalkan satu lagi nih kru kita. Sebenarnya ada beberapa kru kita di belakang kamera, termasuk kameramen kita. Cuman kameramen kita nggak akan masuk karena dia lagi bertugas ya, dan merekam kita tentunya. Dan kita panggil satu lagi. Ini adalah praktisi juga di belakang layar yang kalian tidak pernah lihat ya teman-teman. Yang paling muda ini. Yang paling muda. Dan kita panggil aja sekarang untuk bercerita kegiatannya di Jejak Dewi dan keseruan dia selama bergabung di Jejak Dewi seperti apa. Ya teman-teman, ini adalah Babeh Usin ya, yang biasa dipanggil dengan sebutan Babeh. Ya, Babeh Usin ini untuk kalian mungkin gak ada yang pernah ngelihat ya, karena tugasnya di belakang layar. Tugasnya juga membackup seperti Mas Rian. Apakah
pekerjaannya sama seperti Mas Rian mengambil pusaka ataukah berbeda? Babe boleh bercerita sendiri? Ya, untuk lebih jelasnya hanya membackup dalam suatu waktu kru apa ini ada yang kena serangan apa itulah yang kita turun di situ. Ya, jadi kalau mediator kami mendapatkan serangan ataupun gangguan, sebenarnya bukan mediatornya juga ya, hostnya juga, semua yang bekerja di Jejak Dewi pada malam itu. Ya, Babe boleh menjelaskan lebih detail lagi nggak pekerjaan Babe ini di Jejak Dewi? Ya itu tadi dibilang itu hanya membantu praktisi suatu mediator apa ini yang serangan dari luar di luar dugaan. Nah disitulah kita yang ngatasin, jangan sampai mengganggu mereka semua. Ya, jangan sampai mengganggu mereka semua yang sedang bekerja ya, Be ya. Dan mendapatkan serangan dari luar. Apakah serangan itu selalu kami dapatkan setiap malamnya ataupun enggak sih, Be? Serangan dari luar itu berupa apa? Mungkin teman-teman yang awam masih belum ngerti. Ya, yang namanya makhluk astral itu kan istilahnya dia di setiap ada kesempatan di situ dia akan menyerang. Jadi jangan sampai lengah. Seandainya lengah kan semua nanti akan terganggu. Ya, jadi untuk makhluk yang tak kasat mata itu usil-usil ya, Be ya. Apapun tempat yang kami jelajahi pastinya ada makhluk yang tak kasat mata. Begitupun tempat ini makhluk tak kasat mata pun ada ya, Bang ya. Ada yang usil, ada yang jahil, dan Babe tugasnya menghandle itu ya, Be ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Dan teman-teman udah jelas ya tugas-tugas kru Jejak Dewi, sedikitnya adalah sejumlah ini. Belum sih, sama yang di belakang layar kami masih ada juga yang membantu kameramen kami serta kameramen juga ya. Jadi totalnya bisa kalian hitung sendiri. Untuk nama-namanya sendiri kalian udah tahu ya. Mulai dari Ame, Babe Husin, Agus, Coting, Mas Rian, Bang Oman sendiri yang bukan sering tapi selalu nempel sama saya ya. Dari awal acara sampai akhir acara. Tomcat. Ya. Tomcat dia. Dan teman-teman, itu adalah perkenalan kru ya. Dan kita ingin bercerita pengalaman mengenai dunia mistis. Untuk pengalaman teman-teman sendiri nih, kru sendiri, di luar Jejak Dewi ada nggak sih pengalaman yang kalian pernah rasakan? Boleh nggak sih menceritakan kepada teman-teman yang ada di rumah biar lebih tahu dunia mistis itu seperti apa sih? Apakah ada kekejaman kita mempelajari dunia mistis? Pengalaman saya sih di kerjaan banyak. Ada suara-suara gangguan. Pas itu dulu di kerjaan lagi tiduran, kayak ada sosok nendang begitu, pinggang saya sakit. Ya, untuk sosoknya sendiri, kamu sebagai mediator, apakah bisa melihat sosok yang seperti itu secara nyata? Enggak, cuma ngerasain doang. Ngerasain aja ya. Jadi teman-teman, untuk mediator sendiri itu ada yang sifatnya berbeda. Ada yang bisa merasakan, ada yang bisa melihat langsung. Bahkan seperti Coting, mediator kami ini bisa melihat masa lalu ya, Bang ya. Dia bisa melihat masa lalu ataupun dulu ini ada kejadian misalnya di sebuah rumah. Kemarin di rumah pembantaian, Coting bercerita banyak dulu kejadian lebih jelasnya itu seperti apa. Jadi untuk mediator kami ini sifatnya berbeda-beda. Dan Ame boleh bercerita lagi nggak keseruan kamu yang kamu rasakan? Kamu memiliki kebisaan nih pada sosok yang tak kasat mata. Ada lagi nggak di luar Jejak Dewi? Ada sih, sering nemu. Sering nemu apa? Ya, pocong. Udah itu aja. Apakah itu menjadi beban nggak sih buat kamu melihat yang seperti itu? Enggak, udah biasa. Biasa aja ya. Dan untuk Agus nih, kamu boleh bercerita pengalaman di luar Jejak Dewi ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Iya, banyak saya mah. Sabar sedih. Bener banyak. Ya waktu ikut pulang gitu ya, waktu ke kampung Bang Oman ya, waktu di Banten pernah tuh jelas ngeliat pocong. Ya. Terus juga pertama kali kerja tuh emang ngerasain banget tuh, emang bener-bener banyak ya, banyak juga.
Udah gitu juga banyak yang ngusil di situ. Cuman kan kalau saya kan orangnya saya diemin, yang penting nggak efek ke saya. Soalnya lama kelamaan itu nyerang gitu. Nyerang? Kenapa bisa nyerang? Apakah karena kamu juga bisa melihat mereka, jadi mereka juga usil? Gini ya, dia jadi ngerasa kebentrokan energi sama saya, jadi dia nyerang saya. Pas itu juga saya lagi keadaan lemes, capek, pas itu juga sakit jatuhnya gitu. Bentrokan energi itu sama dengan adalah mereka merasakan kepanasan atau kayak gimana tuh merasakan energi, Agus? Jadi ruangan di situ panas gitu karena dari bentrokan saya juga. Nah, jadi biar saya hanya risih di situ bagaimana, tapi saya tetap saya diemin, saya nggak lawan gitu. Ada lagi nggak nih kejadian yang Agus temukan di luar jejak Dewi? Ya itu sih yang waktu di Banten pernah ngeliat pocong, jelas banget itu. Mukanya hitam ya kan, udah gitu cuman lumayan tinggi ya, jelas itu mirip sama keting kali. Ya itu mirip banget. Ya. Selain itu ada lagi nggak? Kalau selain itu dulu ya waktu kecil pernah waktu almarhum ibu meninggal ya, melihat kuntilanak gitu. Berarti dari kecil kamu udah pernah lihat ya? Cuman nama kakek juga pas udah ketempelan begitu diobatin juga, enggak diobatin ya, didoain gitu. Nah mungkin karena waktu kecil kan kita orangnya penakut ya gimana, jadi didoain aja gitu kakek ya. Ada lagi nggak nih ceritanya, ceritakan aja. Kalau itu sih ya cuman segitu doang, segitu aja ya. Tapi kalau buat ngerasain sih ya emang sering ngerasain. Sering ya? Itu mah iya. Karena lagi-lagi dibilang ya teman-teman, di sini aja sosok enta kasat mata pun ada, dimanapun sebenarnya ada ya Bang ya. Iya. Dan untuk Agus sendiri nih mediator kami, kamu belajar diri untuk bisa merasakan sosok tak kasat mata itu karena apa sih? Apa karena kamu suka, tertarik, atau dari leluhur kamu itu ada yang bisa sehingga kamu juga bisa, atau seperti apa? Ada sih keluarga ya, dulu pernah dari keluarga almarhum ibu emang ada yang bisa juga, emang ada yang bisa dari keluarga almarhum ibu yang di kampung dari kakek. Tapi kamu ini belajar ya? Kalau dulu kan saya mungkin karena panik rasa ketakutan ya, jadi ya gitu ngerasain aja. Kalau buat ngeliat jelas kayak coting kan nggak terlalu jelas kita, kalau saya yang ngeliatinnya gitu. Ya, jadi ada perbedaan ya teman-teman ya dari mediator kami. Sebelum kita melangkah jauh ke coting, kita kelengkapan nih, Babe. Babe boleh bercerita nggak nih kejadian Babe di luar jejak Dewi itu menemukan hal-hal yang lucu, yang unik tentang makhluk tak kasat mata? Boleh diceritakan aja. Ya, kalau itu sih itu sebetulnya kejadian udah lama itu. Semenjak kita ya di luar dugaan dengan adanya SAR, kita tahu adanya di tengah kuburan. Nah disitulah awal kita mulai ingin menggali dan itu tentang dunia mistis, terutama gangguan-gangguan masuk astral itu. Ya, itu sedikit seru ya kalau kita bahas lebih dalam. Tiba-tiba ada di tengah kuburan, itu awal mulanya itu seperti apa, Be? Ya itu di luar dugaan ya, saat kita lagi jalan tahu-tahu kok kita posisi kok ada di situ tempat yang enak kan. Setelah kita ini kok gimana gitu, tapi pas kita sadar tahu-tahu kok adanya di tengah kuburan gitu. Nah itulah kita mulai menggali ya, gimana sih masuk astral bisa sampai segitunya gitu. Jadi awal mula Babe tertarik dengan makhluk tak kasat mata itu ya, Beh ya? Ya. Yang membuat Babe ini mau belajar tentang gimana sih caranya biar saya bisa melihat makhluk yang tak kasat mata dan lain-lain ya, Be ya. Sampai Babe bisa membackup dan membantu praktisi kami ketika kami sedang membuat konten seperti itu, teman-teman. Kita beralih ke Bang Oman ya. Bang Oman, keseruan Bang Oman mendapatkan kejadian aneh di luar jejak Dewi itu adalah apa? Banyak sih, banyak. Kayak pertama kali kita bisa lihat itu masih kecil ya, masih SD kelas 1.
Itu yang bikin dibilang ketawa mau ketawa, dibilang mau takut. Jadi itu malam Jumat Kliwon tuh ada suara depan rumah kayak suara ayam, kiek. Ya, pas itu Bang Oman tuh buka jendela. Oh, ada cewek nih. Alhamdulillah pas dia nengok tuh cewek tuh mukanya rata. Itu Bang Oman tuh kagak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lari, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus akhirnya pas dia udah hilang, Bang Oman pingsan. Udah pingsan, Bang Oman lari ke ibu kan, namanya masih kecil ya. Malah diusir sama ibu. Ngapain udah gede katanya, terus tidur bareng-bareng gitu diusir. Itu yang lucu tuh. Ya. Apakah ada cerita lain nih yang menarik nih yang Bang Oman rasakan di luar Jejak Dewi? Ada juga waktu Bang Oman ke Gunung Salak malam 1 Suro. Wah, ceritanya menarik banget ya teman-teman ya, Gunung Salak. Mungkin untuk kalian para pendaki nih seru nih, jangan dilewatkan ceritanya. Itu waktu Bang Oman sudah nyampe puncak, entah kenapa Bang Oman disuruh ajan. Akhirnya Bang Oman tuh ajan kan. Pas sudah ajan, Bang Oman tidur nih. Entah kenapa jam 12 tank ada suara gamelan. Di puncak Gunung Salak itu ada suara gamelan. Terus nggak lama ada makhluk kecil jalan yang kalau disebut sih siwil ya, manusia bunian kalau orang-orang bilang semua. Nah, itu banyak itu di Gunung Salak. Makanya hati-hati kalau di naik gunung itu, kita harus urut salam, harus sopan santun. Kalau ada sampah ya bersihin. Itu hati-hati. Apalagi sampah pribadi yang dibawa dari luar gunung itu dibawa pulang lagi ya teman-teman. Dan buat kalian nih anak gunung pasti sering dengar cerita kalau ada suara gamelan jangan keluar dari tenda, bener nggak? Apakah kalian keluar kalau mendengar itu? Bang, kalau ditanya, kita kalau mendengar suara gamelan itu jarang banget ya. Tapi ketika kita mendapatkan momen seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya, satu, kita kudu baca-baca aja, zikir, banyakin zikir. Ya kita, ya inilah, ya anugerah dari Allah ya. Ada 2 dunia. Inilah anugerahnya. Ya. Perbedaan dari pendaki Indonesia sama pendaki luar negeri nih. Pohon-pohon besar yang ada di luar negeri aja tidak ditakuti oleh warga sana ya teman-teman ya. Kenapa dibandingin sama orang luar negeri? Sebenarnya makhluk seperti itu ada di mana-mana ya Bang. Dan sebenarnya derajat manusia itu lebih tinggi daripada mereka. Teman-teman seharusnya tidak perlu takut ya. Dan begitupun di gunung, ketika kalian ingin mendaki gunung yang tidak usah ada yang kalian takuti ya Bang. Yang penting kalian sopan santun aja. Tidak boleh buang air kecil sembarangan ataupun berbuat asusila di sana yang tidak senonoh ya Bang ya. Dan buat kalian yang makan makanan yang ada bungkusnya dibawa pulang lagi. Dan untuk bunyi-bunyian gamelan ataupun lainnya Bang, cerita horor yang ada di gunung itu ditakuti perlu atau enggak? Ya ditakuti sih ya perlu, ibaratnya supaya kita ingat di samping kita tuh ada orang lain, ada makhluk lain. Kita harus sama-sama saling menghormati, saling sopan santun, menghargai aja menghargai, ya Bang. Supaya kita mendaki itu tujuannya untuk melihat yang bagus-bagus dan semoga bisa pulang dengan selamat gitu ya Bang ya. Dan itu adalah pengalaman Bang Oman di luar Jejak Dewi. Dan kalau ditanya kenapa Bang Oman suka dengan mistis, awal mulanya adalah apa Bang? Apakah awal mulanya adalah pas Bang Oman kecil itu menemukan atau mendengar sosok ayam itu dan melihat kuntilanak ya? Apakah itu awal mulanya sehingga Bang Oman sekarang bisa menjadi praktisi ataupun ada cerita lain? Awal mula sih Bang Oman itu faktor keturunan sih. Faktor keturunan. Bang Oman tanpa belajar, cuman dibekali sama zikir, sama ngaji, sama sholat. Itu harus ya Bang ya? Walaupun dari leluhur sudah bisa ya. Dan itu adalah pengalaman Bang Oman ya. Kita beralih lagi ke Mas Rian. Mas Rian, ada nggak cerita mistis di luar Jejak Dewi? Pengalaman hidupnya? Kalau cerita sih banyak ya. Soalnya kan saya juga bisa lihat yang gaib-gaib itu dari kecil ya. Cuman ada yang unik nih. Mata kanan sama mata kiri beda. Oh, bedanya. Jadi kalau apa yang kanan saya ngeliat yang gaib itu 2 dimensi. Kalau yang kiri jelas. Oh, 2 dimensi itu boleh dijelaskan nggak? 2 dimensi itu apa sih? Kayak gambar kartun, cuma kelihatan siluet gitu aja sih. Tapi kalau yang kiri jelas bentuk, warna, mukanya dia kayak gimana juga jelas.
Boleh dijelaskan lebih detail nggak? Apakah ketika melihat sosok yang tak kasat mata, mata kanan dan kiri itu berfungsi dua-duanya sehingga kita melihat dua gambaran yang beda. Dua gambaran yang beda. Wah, unik banget ya teman-teman. Apakah ada pengalaman lain di luar Jejak Dewi yang menarik? Oh, banyak juga itu mah. Banyak ya. Kita ceritakan yang paling menarik aja tuh. Ceritakan adikku. Yang menarik mah Ya kemarin teman-teman, sih di sebentar Gedung ya, Mas Rian boleh dipotong ya. Jadi teman-teman, Mas Rian dan Bang Uman ini adalah kakak adik kandung ya. Ya menurut kakak Ya. sih ya, menurut kakak. Itu biar kalian tahu ya teman-teman ya. Dan kalian dan kalian sudah tahu. Jadi Mas Rian boleh lanjut. yang paling menarik mah kemarin sih pas di Gedung Biru tuh. Jadi tuh bentrokan antara dua kubu yang berbeda. Ada pertarungan sih. Itu nahannya benar-benar bikin sakit lah badan buat nahan auranya dari yang satu sama yang lainnya. Sampai pada muntah jamaah sih. Ya. Awal mula Mas Rian ikut itu di Gedung Biru ya, Mas Rian ya. Iya, pertama kali. Ya, dan kita mendapatkan hadiah di situ, yaitu berupa pusaka. Apa bentuknya Mas Rian? Kalau Mas Rian masih ingat? Keris, tapi nggak ada Nggak ada gagangnya ya. Sama batu. Ya, dan itu boleh dibawa pulang teman-teman. Lagi-lagi itu adalah sebuah hadiah untuk dipajang aja. Kalau dilihat, praktisi kenapa rumahnya banyak banget pajangan-pajangan seperti itu? Apakah mereka dukun? Mau nggak Bang disebut dukun? Nggak mau lah. Nggak mau ya? Kita cuma menghargai, Menghargai. menghormati. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya. Pokoknya pikiran kalian harus positif aja deh, kayak gitu. Dan itu adalah pengalaman Mas Rian ya. Mas Rian saya sebutkan adalah adik kandung dari Bang Oman. Apakah sama ceritanya? Kenapa tertarik dengan dunia mistis? Awalnya seperti apa? Apakah sama atau berbeda? Boleh diceritakan? Mulai tertarik sama mistis sih pas umur 20 tahun ya. Waduh, pada umur tuh. Jadi gara-gara nonton di acara TV zaman dulu tuh ada tuh namanya Dunia Lain lah. Itu di situ mulai tertarik sama dunia mistis. Kok sama sih bisa ngeliat gini gitu. Kalau misalnya ditanya, apa karena ibu bapak juga bisa? Itu adalah salah satu alasannya juga atau enggak? Dulu mah belum tertarik. Berarti enggak ya? Enggak. Berarti dari diri sendiri ya, karena melihat dunia lain. Soalnya yang saya lihat itu kayak kehidupan mereka ya sama kayak Sama kehidupan kita. kita. Ya ada berang pinak sama. Ya teman-teman, itu adalah cerita perjalanan mistis Mas Rian di luar Jejak Dewi. Dan kita beralih nih yang ditunggu-tunggu, mediator kita yang Paling gokil. luar biasa banget, Gokil. berjasa banget. Laki lah. Dan kamu boleh menceritakan cerita mistis kamu di luar Jejak Dewi itu yang paling menarik apa sih? Kalau pengalaman sih yang paling terbaru ya, sebenarnya sih banyak, Iya. banyak pengalaman. Cuma kan yang paling terbaru aja yang kita ceritain. Iya boleh. Kalau yang terbaru kemarin sih yang dibilang Agus juga, yang pas ke Banten. Jadi bareng ya ke Banten ya? Iya, ke Banten bareng sama dia tuh. Di pas itu ke Banten. Kampung Munjul. Lebih tepatnya di Kampung Munjul ya. Di marga ya. Pas udah nyampe ke sono kan dibilang Bang Rian ada kali kan. Jadi pengen berenang lah di sono. Pas berenang di sono, saya kan orangnya agak iseng ya, takilan gitu. Walaupun di tempat orang. Di sono bosen lah berenang doang. Akhirnya main lempar-lemparan pohon pisang. Itu siapa? Isengnya itu sama temen atau? Niatnya sih sama temen. Cuma kan pengalaman mistisnya tuh katanya yang pas di sono kan saya sempet kesambet ya kan. Sambet. Gara-gara katanya sih kata Ustadz di sono kan nggak sengaja nimpuk apa yang dibilang penunggu situ ya. Menunggu situ ya. Lagi lempar-lemparan. Sebenarnya sih nggak langsung kesambet juga, lagi main lempar-lemparan sama Bang Rian. Tahu-tahu pas pulang-pulang langsung meriang. Nah, baru tuh di sono pas udah nyampe ke rumah, dari kali ke rumah ya kan, nggak ngerasain apa-apa sebenarnya. Pas udah nyampe tuh baru kerasa di situ. Tahu-tahu badan meriang, panas aja. Perasaan biasanya mandi biasa aja, ini tahu-tahu meriang gitu. Nah, baru tuh habis dari situ sama Bang Rian ya Bang. Dari keluar. Abang lu Bang. Abang di kerok hitam.
sama Ustadz Sono sih dibilangnya katanya kesambet. Orang Jepang. Gara-gara ya dibilang itu takilan sama nimpuk pohon pisang sembarangan. Kalau pengalaman sih yang terbaru itu doang. Itu ya. Apakah ada cerita mistis, keseruan lainnya? Kalau cerita sih banyak. Cuma kan kalau pengalaman saya dari kecil tuh, saya tuh suka ngelihat yang dibilang sama Bang Oman, Bang Rian juga sama. Dari kecil tuh saya udah sering ngelihat sosok-sosok yang kayak gitu. Cuma nggak jelas kalau saya itu, cuma ke sekelibat gitu doang. Makanya saya agak nggak percaya sebenarnya kalau kayak gitu. Pas udah ketemu Bang Oman tuh baru saya, karena pengalamannya Bang Oman sama pengalaman saya kan sama gitu. Jadi saya cocokin lah. Akhirnya ya tertarik baru sama mistis. Tadi sedikit jatuh cinta ya. Homo. Ya teman-teman mendengar ceritanya sedikit ngantuk ya dan sedikit bodo amat gitu. Untuk kalau ditanya kamu kenapa mau belajar seperti itu, apakah sudah ada dari lahir atau belajar dulu, dan kenapa mau belajar? Kalau belajar ya, kenapa mau? Boleh diceritakan? Kalau saya sebenarnya nggak belajar ya, cuma kan emang pengalaman aja tuh. Pas waktu itu tadinya mah nggak kenal Bang Oman kan, awal mula kan nggak kenal Bang Oman. Akhirnya main nongkrong bareng, tentunya Bang Oman tuh saya juga sebenarnya nggak tahu Bang Oman bisa kayak gitu. Makanya Toto Bang Oman cerita kecilnya sering ngeliat setan. Akhirnya tuh di situ baru saya kebuka juga nyeritain pengalaman saya kecil. Gue juga dulu gitu Bang, gue bilang. Ya yang dibilang kata Bang Oman sih dibilang keturunan juga. Karena kayak kalau udah ngelihat kayak gitu dari kecil tuh dibilang kayaknya udah turunan. Soalnya kalau tanjakan capek. Kalau tanjakan capek. Iyalah, capek. Ya udah. Dan kalau ditanya keseruan kamu nih ya, Coting. Kan kita nunggu sesi kamu ya. Kamu ini bisa menceritakan masa lalu atau melihat masa lalu. Itu kenapa bisa begitu? Apakah sulit mempelajari itu? Kalau kayak gitu sih sebenarnya kalau saya kan nggak belajar juga sih, nggak belajar, lebih ke yang dibilang Bang Oman turunan. Cuma kayak ya? Saya itu kalau ngelihat barang sesuatu atau kayak yang bikin menarik saya, tuh ada gambaran masa lalunya gitu. Makanya sih dibilang bukan belajar juga sih, dibilang emang turunan, mungkin nenek moyang atau kakek saya dulu seorang pelaut kan, seorang pelaut. Antara pelaut sama bisa gitu juga. Ya. Kalau ditanya nih, misalnya kamu ke suatu tempat, misalnya kamu ke satu hotel yang dulunya adalah tempat pembantaian ya, pembantaian satu wanita yang menyebabkan dia tewas. Apakah kamu bisa melihat masa lalunya? Kalau suruh ngelihat jelas mungkin enggak ya, paling cuma kejadian sekelibat-sekelibatnya doang gitu. Kejadian di situ. Ya, tapi kalau ditanya melihat masa lalu itu, apakah ada keinginan di dalam hati sehingga terlihat atau seperti apa? Kalau saya sih lebih ke penasaran. Saya kan orangnya ketakilan, penasaran. Jadi kalau ngelihat barangnya saya lihat menarik gitu, pengen tahu aja, dalam hati pengen tahu ini gimana sih, baru tuh di situ kelihat gambarannya. Ya teman-teman, ini adalah mediator kami ya yang sering membantu kami, dan kemarin di rumah pembantaian dia adalah yang membantu kami ya Bang untuk menceritakan ada apa sih di rumah itu, apakah benar ada pembantaian satu keluarga, dan benar ceritanya seperti apa yang Abang ceritakan juga awalnya, dan kita cocokkan ternyata cocok teman-teman. Dan sosok yang tak kasat mata yang adalah korban dari pembantaian itu juga menceritakan hal yang sama. Jadi kecocokan itu ada ya Bang ya. Jadi teman-teman, untuk kalian yang mengikuti jejak Dewi jangan khawatir, karena ini adalah konten real, bukan settingan. Kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Kalian boleh menceritakan bergabung di jejak Dewi itu seperti apa sih? Apakah kalian suka sejauh ini atau gimana? Dimulai dari Ame. Seru, suka. Suka ya? Ya. Apa yang buat kamu suka dan nyaman di sini sehingga ikut lagi dan sekarang menjadi anggota apa? Jejak Dewi. Iya.
Masa kota pas kibra. Anggota Jadi pramuka. sama itu boleh. Apa? 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 Nggak apa-apa. Kamu ngerokok juga nggak apa-apa. Di sini bebas ya teman-teman. Kesan-kesannya itu kali. Wah, pesan saya banyak itu pas di rumah sakit Arya tuh. Ya. Sampai nyasar sama kameramen. Oh, ya teman-teman, saya boleh menceritakan ya. Itu adalah awal mula kameramen kami ini dan mediator ini Ame bergabung. Itu awal mula kita lagi bikin konten di Rumah Sakit Arya Serpong Tangerang ya. Dan mereka datang walaupun telat hanya untuk melihat-lihat situasi gimana sih kita bikin konten pada saat itu. Dan sampai sekarang ikut karena nyaman dong tentunya ya. Iya. Boleh bercerita di Rumah Sakit Arya waktu itu kenapa? Salah masuk itu. Salah masuk, kenapa bisa? Apa karena gelap atau gimana? Nggak tahu Dibikin juga. keder ya? Iya, dibikin keder. Dibikin keder ya. Ya teman-teman, karena di Rumah Sakit Arya itu banyak banget gangguannya ya. Termasuk Jose sendiri dibuat sakit perut. Pengennya sih kita break dulu ya. Cuman nggak ada yang ganti. Jadi mau nggak mau meneruskan konten kita karena kita profesional juga. Dan boleh nggak kamu bercerita lagi selain di Rumah Sakit Arya, ada nggak sih tempat yang menarik lagi sehingga kamu mau lagi nih bikin konten sama Jejak Dewi gitu? Ada sih. Di mana tuh? Mana ya? Pak kan. Di mana tuh ada lagi? Yang paling serem di mana? Oh, seram. Yang paling serem? Yang paling diganggu banget. Gedung biru sih. Gedung Biru ya? Biru sama yang kemarin kita itu. Ya, ada apa tuh di Gedung Biru? Banyak ini sosoknya. Banyak ya? Capek nggak sih jadi mediator? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya? Pernah nggak selain di Jejak Dewi jadi mediator atau baru di sini? Iya kayak itu. Di Jejak Dewi ya. Dan kita beralih ke Babeh nih. Babeh boleh menceritakan nggak selama bergabung di Jejak Dewi ini nyaman atau enggak sih? Ya karena itu udah suatu hobi ya, kesenangan kan istilahnya. Ya. Ya disitulah kita sambil menggali dan untuk lebih ini tentang makhluk astral. Nah disitulah dengan ketemunya Jejak Dewi ini, makanya deh kita merasa cocok, merasa ini. Nah sampai sekarang ini pun masih ya. Untuk Agus, kita beralih ke Agus dulu ya teman-teman ya. Boleh menceritakan soal yang sama nih Gus, bergabung di Jejak Dewi, gimana keseruan kamu? Apakah Ya. nyaman? Gini, jadi cerita awalnya ya waktu pertama kali diajak sama Bang Oman ya. Waktu di WA sih, di WA diajak sama Bang Oman doang, udah gitu doang sih. Di situ baru kita mulai tertarik buat masuk ke grup Jejak Dewi ya. Jadi kita langsung ikut aja gitu. Jadi senang dan nyaman ya. Ya. Sehingga Gus sampai sekarang masih ada di Jejak Dewi. Dan untuk Bang Oman sendiri, awal mulanya itu kayak gimana sih sehingga nyaman sampai detik ini? Awal mulanya Abang Oman tuh jadi bintang tamu ya. Jadi bintang tamu di Jejak Dewi ya. Alhamdulillah sih lama kelamaan loh abang mau ngebangun nih bareng sama si Dewi nih, bangun YouTube biar lebih bagus nih ya, terus sampai sekarang. Ya, untuk Mas Rian sendiri nih, awal mula cuman ikut-ikut aja di Gedung Biru sehingga sampai sekarang ikut terus. Kenapa bisa begitu? Niatnya sih cuman pengen lihat-lihat aja nih kan, ada abang yang satu rahim tapi beda tempat ini dan tempat akhir. Ya dari situ udah mulai tertarik, mau terus lah bantu buat backup. Ya, untuk Coting sendiri nih, awal mulanya juga cuma ikut-ikut aja. Dan lama-kelamaan sampai sekarang nyaman. Kenapa bisa kayak gitu? kalau saya sih kan emang orangnya suka main ya, jadi ya kalau nggak ada kegiatan diajak Bang Oman ya ikut aja kalau saya sih. Lebih ke pengangguran sih. Iya. Namanya pengacara, pengangguran banyak acara. Kalau itu benar. Tapi nyaman nggak di sini? Ya nyaman karena kan temennya juga baik-baik lah di sini. I love you Pul. Ya teman-teman, kita langsung ke sesi terakhir nih. Sebelum kita menutup podcast kami pada malam hari ini ya,
yaitu saran-saran buat Jejak Dewi nih. Dari kita sebutin satu persatu ya. Dari Ame dulu, saran-saran untuk Jejak Dewi semoga semakin maju ke depannya itu seperti apa sih? Ya semakin ini aja lah, biar semakin di depan aja. Yamaha. Yamaha. Yamaha kali semakin di depan. Biar berkembang. Iya biar berkembang deh. Biar berkembang terus. Udah, oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Untuk Babe sendiri saran-sarannya buat Jejak Dewi apa nih? Kita sebagai satu kelompok sekarang, gimana caranya bisa menyajikan video yang lebih bagus lagi untuk teman-teman yang ada di rumah? Ya, mudah-mudahan ya dengan adanya Jejak Dewi ini semakin lama dia semakin meningkat dan selalu explore terus. Ya, untuk sarannya Beh, kayak gimana Beh? Untuk kru-kru yang ada di sini, untuk meningkatkan kualitasnya lagi atau seperti apa? Ya untuk kualitasnya lagi ya lebih ke depan, lebih kompak, Lebih tepat waktu ya Beh ya? tepat waktu, terutama ya disitulah kita harus bisa menghargai waktu. Disiplin ya Beh. Dan untuk memburu waktu ya teman-teman ya, karena sebentar lagi subuh, beralih ke Agus langsung ya. Saran-sarannya apa Gus? Ya kalau saran saya sih cuma satu, ya tim kita tuh harus kompak aja. Jadi nggak ada yang satu pihak ini, kita harus kompak buat maju ke depannya. Gimana kita ngerundingin bareng-bareng. Udah itu aja sih. Gak boleh iri-irian ya Gus ya, karena setiap tim tugasnya sudah ada masing-masing ya. Dan berat semua tugasnya ya. Dan kita harus tetap semangat dan kompak, itu aja ya teman-teman. Dan untuk Bang Oman, saran-sarannya apa nih untuk Jejak Dewi? Ya saran-saran Bang Oman mah kita terus belajar untuk memuaskan penonton kita. Ya belajar ya Bang Oman ya. Walaupun kita sudah bisa, tapi kita harus terus belajar, mengeksplor terus. Dan untuk Mas Rian sendiri, saran-sarannya apa sih untuk Jejak Dewi? Kalau saran sih ya biar kompak semuanya lah. Jadi kedepannya juga lebih bagus, cari tempat ekspor yang lebih menantang gitu. Untuk Coting sendiri, sarannya untuk Jejak Dewi apa nih untuk kedepannya? Ya kalau saya masih yang penting yang lebih, semoga biar videonya lebih tambah serem lagi lah Jejak Dewi. Ya, gimana caranya ya biar kita bisa menyajikan video yang benar-benar terbaik ya. Dan kalau kita kompak, kita maju, semoga kualitas gambarnya lebih maju juga ya Bang ya. Dan teman-teman segitu aja ya isi podcast kami pada malam hari ini. Ya teman-teman, kita tutup aja ya acara kami pada malam hari ini. Sepertinya isi podcast kami pada malam hari ini sudah cukup jelas ya. Dan seluruh tim sudah kita kumpulkan, tugas-tugasnya apa, namanya siapa aja, dan keseruan mereka di luar Jejak Dewi itu. Tentang makhluk yang tak kasat mata itu sudah diceritakan juga ya teman-teman. Dan mereka nyaman berada di sini sehingga sampai saat ini video kami masih terus berjalan dan kami masih terus mengupload video-video yang bagus. Dan kita tutup aja. Jadi izinkan saya Deustianingsih beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.